Kamu pernah dengar nggak bahwa butuh 10.000 jam untuk kita bisa jadi hebat dalam sesuatu, dalam melakukan sesuatu gitu. Dan prinsip ini sebenarnya banyak banget yang udah nyebutin gitu. Dan prinsipnya didasarin dari penelitiannya Malcolm Gladwell katanya. Dan tadi saya habis dengerin podcast yang bilang bahwa sebenarnya cuma butuh 20 jam aja untuk kita bisa mempelajari segala sesuatu. Saya yang dulunya kaget, ya saya yang dulunya sudah tahu bahwa ada prinsip 10.000 jam ini tuh cukup kaget gitu. Dengan emang bisa cuma 20 jam doang bisa mahir gitu atau bisa melakukan segala sesuatunya. Tapi ternyata di buku ini di breakdown gitu. Jadi ini buku dari Josh Kaufman. Bukunya itu judulnya The First 20 Hour How to Learn Anything Fast. Jadi 20 jam pertama gimana caranya belajar apapun cepat, dengan cepat gitu. Dan di buku ini tuh ngejawab bahwa sebenarnya penelitian tentang 10.000 jam itu nggak bisa diaplikasiin untuk semua hal. Jadi penelitian 10.000 jam ini itu penelitian yang didasarin sama pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan profesional yang tinggi gitu. Contohnya nih, kalau kita pengen jadi seorang master di main biola gitu untuk jadi pemimpin orkestra, nah itu kira-kira memang butuh sekitar waktu 10 jam kata-kata 10.000 jam kata-katanya. Nah tapi kalau misalnya kita pengen ngelakuin hal-hal yang agak simple, sebenarnya cuma butuh waktu 20 jam asal kita tahu gimana cara melakukan pembelajarannya. Dan di buku ini ngasih tahu gimana caranya belajar seperti itu gitu. Dan di buku ini ngajarin bahwa untuk belajar segala sesuatu kita harus bagi itu jadi 4 bagian. Pertama kita harus tahu skill yang kita pengen pelajarin. Kita harus tahu komponen-komponen kecil atau komponen dasarnya itu ngapain sih. Contohnya tadi saya mau belajar tentang gimana caranya rekrut orang jadi agen asuransi kita. Nah dari situ saya belajar lagi tuh. Oke. Recruiting tuh sebenarnya skill yang udah levelnya agak tinggi. Nah, level kecil-kecilnya itu sebenarnya ngapain sih? Pertama, level kecilnya adalah temenan dulu. Komunikasi, gitu kan. Komunikasi, jadi teman yang enak diajak ngomong, terus punya empati, terus juga bisa tahu, bisa ngejelasin dengan mudah, bisa tahu juga gimana caranya nge-breakdown masalah calon agen kita. Dan dari situ kita bisa tahu tuh dikit ternyata masalahnya kecil-kecil nih. Skill-skill yang perlu kita lakuin tuh ya banyak sih jadinya. Dari satu skill recruiting tadi jadi bisa 5 bahkan sampai 10 skill gitu. Tapi kita tahu gitu, ternyata building blocknya nih atau batu batanya nih kayak gini loh supaya jadi rumah recruiting tadi. Dan dari situ kita bisa masuk ke step yang kedua, belajar cukup untuk ngebenerin diri kita sendiri. Jadi gak usah belajar tuh sampai dalam banget, tapi kita udah tahu dasarnya begini. Kalau misalnya saya mau punya temenan, pengen jadi temen yang baik gitu, kalau misalnya saya kerjaannya ngomongin kejelekan orang, berarti kan itu udah harus saya self correct gitu kan, udah harus saya benerin gitu, harus saya koreksi. Berarti saya udah tahu tuh, kalau mau jadi teman yang baik itu poin-poinnya apa? Jadi orang yang mendengarkan, jadi orang yang enak diajak ngomongnya, jadi orang yang suka muji, jadi orang yang helpful, membantu gitu tipikalnya. Terus dari situ kita bisa sedikit demi sedikit selama 20 jam itu mencoba, gagal, tapi ujung-ujungnya kita tuh sedikit-sedikit tuh ngebenerin jalur kita loh gitu. Jadi ini benerin 1 derajat, dibenerin 1 derajat, dikit-dikit.
ujung-ujungnya akhirnya kita lulus dan bisa sampai ke tujuan kita gitu. Dan yang ketiga itu kita harus, bentar saya lupa. Yang ketiga itu kita harus menghilangkan batasan, remove barrier. Jadi kita tahu bahwa ya namanya belajar segala sesuatu pasti ada halangannya, betul? Nah, pintar-pintarnya kita deh untuk membuang yang namanya halangan. Pertama, contohnya kalau misalnya mau main gitar deh, kita mau belajar main alat musik gitu. Jangan alat musiknya kita taruh ya di gudang, dibungkus dalam tas segala macem gitu. Ya orang udah keburu malas duluan gitu untuk usaha ngeluarin gitarnya, terus juga nyetel dan segala macem. Kalau bisa kita taruh di tempat yang gampang, di sebelah sofa kita, ditaruh di stand, tinggal kita ambil aja, tinggal kita main genjang-genjreng. Otomatis kita kan jadi semakin mahir main gitarnya. Dan ya memang selama 20 jam ini bukan berarti kita 20 jam cuma belajar doang. Kagak. 5 jam pertama gunain itu untuk belajar. 15 kemudiannya lakukan terus menerus. Dan lebih penting kamu melakukan sesuatu yang banyak walaupun gak perfect daripada melakukan yang perfect tapi sedikit. Jadi ya udah, belajar aja. Kalau misalnya ini kalian belajar konsep dasarnya. Kalau mau dapat mastery-nya, fokus nanti di satu lagu itu terus kalian ini. Tapi kalian cobain dulu ganti-ganti chord-nya ke lagu-lagu berikutnya, ganti-ganti di kunci-kunci lainnya gitu. Jadi supaya bisa main gitar lebih mahir, pindah-pindah kunci dan segala macamnya. Dan yang keempat stepnya adalah kita latihan minimal 20 jam. Yang tadi saya bilang, kalau kalian nggak punya konsistensi atau nggak punya disiplin untuk melakukan ini selama 20 jam, ya jangan anggap kalian bisa melakukan segala sesuatu gitu. 20 jam aja nggak mau, padahal ya kalau misalnya 20 jam kalian anggapannya 40 menit lah sehari selama 1 bulan, terus menerus kalian lakuin itu, ujung-ujungnya kalian akan jadi bisa. Untuk mahir beda ya, untuk mahir ada satu level lagi gitu. Tapi untuk jadi presentable, untuk bisa melakukannya, ya setidaknya nggak bikin malu deh. 20 jam itu sangat cukup. Dan kadang kitanya nih, terutama saya ya, ini contohnya saya sendiri nih, saya nggak mau nunjuk ke orang lain karena saya juga harus banyak belajar di sini gitu. Saya terlalu sering belajar, tapi sedikit aksi. Saya kadang-kadang ya terjebak dalam lubang kelinci yang terus masuk terus. Oh, abis ini belajar ini, abis ini belajar ini, abis ini belajar ini, abis ini belajar ini. Pas disuruh praktek, A-I-U. Tapi ya memang saya lagi belajar juga untuk ngomong di depan kamera, belajar juga untuk ngasih info yang lebih cepat, lebih bagus, lebih enak untuk dicerna. Dan mungkin kalau kalian lihat video saya yang pertama, kalian akan nonton bentar habis itu tutup, apa sih ini orang ngomong apa nggak jelas gitu kan. Sekarang juga mungkin masih banyak nggak jelasnya, tapi kalau ditanya, kalau kalian bandingin kiri sama kanan gitu ya, pasti perbedaannya jauh banget lah. Saya percaya gitu, karena saya juga selain syuting begini ya, saya juga ngelihat juga gitu apa yang saya bisa pelajarin, apa yang saya perbaiki, gimana caranya saya jadi lebih baik lagi dan bisa kasih yang lebih baik lagi. Dan ya intinya sih, buat belajar segala sesuatu tuh kadang kita nggak perlu keburu takut duluan. Inti dari buku ini tuh kadang tuh karena kita udah tahu, kalau mau belajar segala sesuatu mesti butuh 10.000 jam, udah keburu takut duluan, udah keburu jiper duluan gitu. Ujung-ujungnya kita jadi nggak berani untuk mencoba, nggak berani untuk mulai. Padahal penting banget untuk kita selalu mempelajari segala sesuatu,
Karena dalam hidup semuanya ini akan terus berubah gitu. Kita harus adopsi, kita harus adaptasi, dan akhirnya kita harus adapt atau kita harus jadi mampu melakukan itu dan jadi bagus gitu. Jadi sebagai penutup saya mau ingetin bahwa 10.000 jam itu fokusnya adalah untuk mastery. Untuk kamu yang baru mau mulai, 20 jam sebenarnya cukup. Gak usah takut untuk memulai. Pilih pelajarannya, lakuin 4 step tadi, konsisten sama 20 jam, dan saya percaya apapun yang kamu capai, apapun yang kamu inginkan, apapun yang mau kamu pelajari, pasti bisa kamu lakukan. Semoga kalian terbantu dalam video ini. Nama saya Yaskiel Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.